Nomor 1. Satu Romawi tulis. Langsung sampel 1, sampel 2. Satu aja, satu Romawi. Oke. Oke ya. Maaf ya, Pak ya. Tak gebu. Gue kirim kayak ke bank itu ya, Polres. Ada di Omong. Berapa? 2 ya. Jangan kamar itu. Ya 5 ini 1, 11.05 1 2 sampai 2. Udah lama ya, guys. Mana boleh tadi? Pak, ini sampelnya ada 2 ya? Ya. Ini aja. Pak, ini foto. Siap. Sebelum saya masukin. Oke ya, sebelum saya. Ini atas nama Tuan Safrizal ya. Iya, Bu. Sampel ada 2. Itu dulu, Pak. Kita punya. Ya. Kita di ya, nanti Bapak yang buat label merah dan tulis ya. Siap. Oke. Tinggal di labelnya. Tungguin bekas dulu. Iya, nungguin bang. Ya, itu tanya. Tersangka sono kerja mana lagi hari? Hari ini hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Saya kuasa hukum dari Safrizal Effendi dan ini kakaknya Safrizal Effendi, Rozi ya. Berada di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah ya, laporan kami di Propam Mabes Polri terhadap penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Jakarta Utara alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh Propam Mabes Polri ya. Propam Mabes Polri melimpahkan aduan kami ke Polda Metro Jaya, kemudian ditindaklanjuti oleh Bid Propam Polda Metro Jaya melalui Subbid Paminal Polda Metro Jaya. Hari ini saya selaku pengadu ya, itu dimintai keterangan terkait aduannya itu. Nah, tadi saya sudah dimintai keterangan ya, kurang lebih 2 jam ya. Pada intinya ya, saya selaku kuasa hukum Safrizal Effendi yang merasa dirugikan ya, karena dia Safrizal Effendi ini tidak pernah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tetapi ia divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 13 tahun penjara. 13 tahun. Nah, tadi dijelaskan kronologisnya bahwa pada tanggal 6 September 2023 ada korban anak ya, berinisial A itu datang ke kiosnya dia, ya Safrizal Effendi. Safrizal Effendi ini ya, dia jualan pita ya, alat-alat mesin jahit ya, alat-alat jahit ya. Nah, termasuk reparasi mesin jahit. Pada tanggal 6 September 2023 korban A ini datang ke situ membeli pita. Kemudian dilayani. Nah, setelah dilayani, kemudian Effendi ini tidak memperhatikan lagi ya, apakah dia pulang ataukah kemana. Tetapi kemudian ternyata si A ini berada di belakang kios ya.
Nah, ketika ditanya, ini kenapa, ada apa masih di sini? Nah, kemudian si korban A ini minta naik ke atas. Iya. Ke atas itu kos-kosan. Jadi rumahnya Safrijal Effendi ini ya, Di atasnya itu kosan. bawahnya itu ada kios ya, rumah di atasnya itu Kos. kos, tempat kos ya. Ada berapa kamar? Ada 3 Ada 3 kamar. yang aktif, Nah, tapi semuanya ada berapa kamar? sekitar 5. 5. Nah, yang terisi 3, yang kosong 2, Yang 01, yang kosong 1. Nah, berarti satunya, yang 1 buat gudang. yang satunya buat gudang. Ya. Oke. Nah, kemudian Safrijal Effendi ini ya tidak tahu si anak ini kemana karena udah dilarang, nggak boleh ke atas, nggak boleh naik ke atas ke kos-kosan. Akhirnya Safrijal Effendi ini kemudian ya membawa kepala mesin jahit yang sudah jadi, yang setelah direparasi udah jadi ya. Ya, setelah istrinya datang. Ya, naik ke atas setelah istrinya datang. Jadi yang gantian jaga kiosnya istrinya. Ya. Ya. Nah, Safrijal Effendi naik ke atas. Mau ke gudang untuk naruh kepala mesin jahit. Setelah nyampe atas, Safrijal Effendi ini menemukan si korban A ini berada di kamar kos yang kosong, ya. Memang tidak dikunci ya, Iya. karena kosong kan, Kuncinya rusak. kuncinya rusak. Ya. Oke. Nah, melihat anak itu lagi di dalam kamar kos, ya, itu melihat ke jendela keluar. Menurut keterangan Safrijal Effendi, keluar itu ya melihat ke arah rumah orang tuanya, karena Ya. rumah orang tuanya ini ya itu dekat. Nah, jadi melihat ke arah rumah orang tuanya sambil mimik mukanya ketakutan. Ya, menurut keterangan Effendi. Ya. Ketakutan mimik mukanya, seperti ada masalah dengan orang tuanya. Jadi ke situ tuh seperti ngumpet lah ya, ngumpet ke kamar kos itu. Nah, sehingga kemudian ketika diminta suruh turun dia tidak mau. Ya. Si anak ini malah mengatakan kalau ada mama, ya ada ibunya nyari, bilang saja tidak tahu. Ya, si korban A ini ngomong ke Effendi, kalau ada mamanya nyari dia, bilang saja tidak tahu, begitu bukan? Ya, betul. Ya, kemudian tidak lama ibunya A ini ya datang mencari anaknya itu, A itu ke kios. Ya. Nah, kata istrinya Effendi pada saat mencari anaknya di kios, kata istrinya, ya cari saja sendiri kan. Ya. Nah, karena di situ tidak ada ya di bawah. Akhirnya ibunya ini mencari ke atas. Pada saat anaknya itu mengatakan kalau ada mama bilang saja tidak tahu kalau nyari dia. Itu kemudian pintunya dikunci dari dalam itu oleh anak itu kan. Nah, makanya ketika ibunya datang itu mencari anak itu ya, karena Effendi melihat anaknya itu ketakutan seperti ada masalah dengan orang tuanya, ketika ibunya nanya keberadaan A ini, Effendi menjawab bahwa dia tidak tahu kan. Ya. Karena tadi permintaan anak tadi, karena khawatir anak ini takut Ya, ya diapa-apain karena memang kelihatan ketakutan. Kemudian ibunya itu ke pintu kos-kosan itu ya, Ya, didobrak. Ya. Dan ternyata dibuka oleh anaknya ya, di dalam Ya. ada anaknya. Nah, akhirnya ditarik keluar, ditanya-tanya ya sama ibunya. Ya, kamu sudah diapa-apain? Kamu sudah diapain sama dia? Nah, dia jawab tidak diapa-apain. Nah, akhirnya dia tanya sampai 4 kali ya. Ya. Tetapi jawabnya itu ya memang tidak diapa-apain oleh Effendi itu. Ya. Lalu karena rame, istrinya Effendi juga datang ya ke situ. Ya. Kemudian penghuni kos sebelah juga ya, Ya. datang ke situ ya, dengan disaksikan penghuni kos sebelah ya. Kemudian ada Effendi di situ. Istrinya Effendi itu menanyakan kepada korban A itu, Ya. kamu jujur saja, udah diapain ya sama suami saya kan itu. Dia tetap jawab tidak diapa-apain. Akhirnya ditamparlah anak itu sama ibunya ya, di depan para saksi itu ditampar sama ibunya. Nah, lalu kemudian menyuruh anak itu pulang, suruh manggil ayahnya. Tidak lama ayahnya datang. Setelah ayahnya datang,
ibunya itu ya menyampaikan kepada ayahnya, ini anaknya sudah diapa-apain ya sama dia. Respon bapaknya itu tidak kaget, tidak marah, Betul. biasa saja. Itu yang aneh. Iya. Sebagai orang tua ya, ketika anak kandungnya darah dagingnya itu diapa-apain, masih anak 11 tahun ya, disetubuhi lah katakanlah, ya terang-terangan, harusnya marah, Iya, kaget. betul. Ini enggak. Kalimatnya itu cuma ya nanti kita laporin kan itu aja, tidak Setelah kaget. provokator dari istrinya. Ya, ya setelah dijelaskan oleh istrinya ya. Nah akhirnya keluarlah pulang semuanya, tiga-tiganya ya. Nah setelah itu mungkin dilaporkan ya. Saya juga sangat menyayangkan ya, terhadap Safrizal Effendi, kenapa dia nurut omongan anak itu ya, bahwa kalau ibunya datang itu ya bilang saja tidak tahu. Nah itu saya sangat menyayangkan. Tetapi kalau untuk dihukum ya, seseorang dihukum itu tentu orang itu harus melakukan perbuatan pidana. Nah jadi makanya pada saat Effendi mau pakai saya ya untuk banding setelah divonis ya, karena sebelumnya nggak pakai saya, begitu divonis 15 tahun penjara dia mau banding, dia baru pakai saya. Nah termasuk untuk melaporkan oknum penyidik ini kan. Nah, saya tanya kepada Effendi, pakai saya itu bayar loh ya, artinya kalau Anda itu merasa melakukan ya sudah, tidak usah melakukan upaya-upaya yang sampai mengeluarkan uang kan gitu. Nah, toh percuma. Nah dia katakan, demi Allah saya tidak melakukan persetubuhan anak tersebut. Nah apa yang menjadi bukti bahwa Anda ini tidak melakukan? Buktinya apa? Apa yang janggal? Lalu dia jelaskan ya, dia ini pada tanggal 19 Desember 2023 dia dilakukan sampel swab air liur. Nah oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara, unit PPA. Tujuannya adalah untuk mencocokkan dengan sperma yang ditemukan di tubuh korban, di vagina korban, dicocokkan. Jadi sperma yang ditemukan di tubuh korban itu ya, itu kemungkinannya sudah di lab, makanya dicocokkan dengan DNA Safrizal Effendi yang dicurigai kan gitu. Nah hasilnya ini ya cocok atau tidak, sama atau tidak. Ternyata ya saya baca berkas putusan pengadilan ya, hasil sampel swab air liur Safrizal Effendi ini tidak dilampirkan dalam berkas perkara maupun tidak diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti di pengadilan. Nah kemudian saya baca lagi juga ya, hasil lab sperma yang ditemukan di tubuh korban A ini ya juga tidak dilampirkan. Kan logikanya begini, kalau penyidik mau melakukan swab terhadap terlapor untuk mencocokkan DNA-nya, berarti sperma yang ada di tubuh korban itu sudah di lab dan sudah ada hasilnya nih. Nah nanti dicocokkan DNA-nya dengan Safrizal Effendi, dilakukan swab. Nah kenyataannya ya dua-duanya itu tidak dilampirkan dalam berkas perkara, diduga dihilangkan. Karena tidak dilampirkan dalam berkas perkara, diduga dihilangkan, itulah kemudian kami melaporkan oknum penyidik itu ke Propam Mabes Polri, kemudian dilimpahkan ke Polda, akhirnya Subdit Paminal Polda Metro Jaya itu kemudian memproses. Nah itu ya. Nah, jadi ada 3 tadi yang menjadi pertanyaan kami itu. Pertama, kenapa hasil lab kristal mani atau sperma yang ditemukan di vagina korban itu tidak dilampirkan ya dalam berkas perkara. Kemudian yang kedua, kenapa hasil swab ya, hasil simple swab air liur Safrizal Effendi juga tidak dilampirkan dalam berkas perkara, dikemanakan kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, ada memori CCTV yang hilang. Ya, Ji. Jadi pada saat kejadian kemudian polisi itu datang atas aduan pihak keluarganya korban A, polisi datang. Setelah polisi datang itu masih kelihatan ya. Kemudian setelah itu CCTV itu tidak bisa merekam. Ya, begitu dicek ya, ternyata memori CCTV itu tidak ada. Ya, entah kemana, tapi hilangnya pada saat
advokat. penyidik cek TKP itu datang ya.